Selamat siang anak-anak, bersyukur pada hari ini kembali kita bisa belajar firman Tuhan dalam PA Anak hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami sungguh-sungguh bisa mengerti apa yang disampaikan. Dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan betul-betul dipakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk mengubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyatakan kebenaran di atas muka bumi ini. Terima kasih Allah Bapa, dan kiranya untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pak Hendra. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu yang paling dalam kepada kami semua. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan eksposisi dari Matius. Minggu lalu kita belajar dari Matius 13, bagian yang terakhir, di mana banyak orang yang sebenarnya takjub melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi mereka tetap tidak percaya. Ya, sangat ironi, anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar dari Matius 14 ayat 1 sampai 12 tentang bagaimana seharusnya mengikut Tuhan. Ya, seperti teladan yang akan dikisahkan di bagian ini, ya, teladan Yohanes Pembaptis. Mari kita baca bersama-sama Matius 14 ayat 1 sampai 12. Bapak akan membacakan, anak-anak di rumah membaca sendiri ya. Harus membaca juga ya anak-anak ya, dibuka Alkitabnya, baca sama-sama ya. Yuk, Matius 14 ayat 1 sampai 12 dengan judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi dia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Wah, lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Dalam bagian ini anak-anak ada dua tokoh yang sangat berbeda karakternya. Ya, yang pertama adalah Herodes. Nah, ada banyak Herodes ya anak-anak. Yang ini di dalam Alkitab itu ada banyak Herodes dan ini adalah Herodes Antipas ya. Herodes Antipas. Dan tokoh yang kedua anak-anak adalah Yohanes Pembaptis. Herodes Antipas ini dan Yohanes Pembaptis ini punya kelakuan yang sangat berbeda. Karakternya betul-betul berbeda. Ya, kita akan baca dari ayat 3 ya. Jadi saat itu anak-anak dikisahkan bahwa Herodes menangkap Yohanes. Kalau kita baca di ayat 3, sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Nah, dari bagian ini anak-anak kita bisa tahu dosa Herodes. Dosa Herodes itu apa sih? Ya anak-anak ya, kalau kita baca di ayat 3 dan 4 secara khusus, yaitu dia kawin dengan Herodias. Loh Pak, kenapa ini salah ya? Emang salahnya di mana? Dia menikah dengan seorang perempuan. Nah, masalahnya ini bukan perempuan biasa anak-anak. Ya, ini adalah orang yang merupakan pertama-tama ya, Herodias itu, jadi bedakan ya Herodes dan Herodias, namanya mirip. Ya, tapi ini orang yang berbeda. Herodias itu pertama-tama adalah istri dari Filipus I anak-anak. Jadi Filipus I itu ya Filipus ya atau sering disebut tokoh Filipus I.
Filipus I itu adalah saudara Herodes sendiri. Jadi saudara kandungnya Herodes. Nah ini adalah istrinya Filipus anak-anak. Tapi dia ya menikah dengan Herodias. Ya, wah ini mengerikan sekali. Ya, jadi Herodias yang adalah istri dari Filipus, saudara dari Herodes, malah akhirnya bercerai dengan Filipus I dan menikah dengan Herodes. Wah ini berbahaya sekali. Ini luar biasa kacau ya. Alkitab di kitab Imamat secara khusus melarang bagian ini. Jadi bahkan Herodes Antipas ini sebelum dia menikah dengan Herodias, dia sudah punya istri anak-anak. Ya. Dan bahkan dia sudah cukup lama menikah, punya anak, terus dia malah bercerai dengan istri yang sebelumnya, terus menikah dengan Herodias ini. Dan Herodias secara khusus anak-anak juga adalah anak dari Aristobulus. Nah Aristobulus ini siapa? Saudara dari Herodes Antipas juga. Jadi Herodias ini adalah keponakan dari Herodes Antipas. Ya, ini juga pernikahan yang dilarang oleh firman Tuhan, oleh kebenaran Tuhan. Betul-betul gak boleh. Jadi anak-anak ya sekali lagi ya Bapak mau jelaskan ya supaya lebih jelas lagi. Herodes ini menikah dengan Herodias. Herodias itu siapa? Pertama istri dari saudaranya, saudara laki-lakinya. Ya. Terus yang kedua anak-anak. Dia adalah keponakan dari Herodes. Oh ini mengerikan. Ya, enggak boleh. Jadi pernikahan Herodes dan Herodias ini jelas adalah pernikahan yang tidak kudus anak-anak. Mengerikan sekali. Nah akhirnya apa yang terjadi? Yohanes Pembaptis dengan begitu berani dia menegur Herodes. Nah kita tidak tahu ya bagaimana peristiwa persisnya. Yohanes bisa sampai menegur Herodes secara langsung. Bisa saja dia dipanggil ke istana gitu ya. Terus langsung di depan mukanya Herodes dia menegur. Atau mungkin saja Yohanes Pembaptis di mana begitu ya dia berkhotbah. Menceritakan tentang banyak hal. Mengajarkan tentang banyak hal. Dan salah satu materinya adalah menegur dosanya Herodes. Dan Herodes tersinggung menyuruh Yohanes Pembaptis untuk ditangkap. Nah begitu ya bisa saja anak-anak. Tapi kita tidak tahu ya. Yang jelas dia mengatakan langsung di depan Herodes, kita bisa baca di ayat 4, tidak halal engkau mengambil Herodias. Nah, dan di ayat 5 Nana diceritakan bahwa Herodes saat ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Tapi ia takut akan banyak orang yang memandang Yohanes sebagai nabi. Jadi dia mendengarkan teguran bukannya bertobat, dia malah pengen bunuh orang yang menegur dia. Nah ini ciri-ciri orang yang tidak kenal Tuhan anak-anak. Nah dari sini kita bisa belajar banyak hal ya, khususnya dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dia tidak takut ya, dia tidak berusaha menyenangkan hati Herodes. Sekalipun Herodes adalah seorang raja atau penguasa, dia nggak takut anak-anak. Yohanes Pembaptis justru dengan begitu berani menegur pernikahan Herodes yang tidak kudus ini. Dan kalau kita baca di Lukas 13 ayat 19 anak-anak, Yohanes Pembaptis juga menegur dosa-dosa Herodes yang lain. Jadi sekali lagi, Yohanes Pembaptis tidak berusaha untuk menyenangkan hati Herodes. Tapi dia begitu berani menegur dosa. Nah apa sih bedanya anak-anak nabi palsu dengan nabi yang asli? Nabi palsu itu dia akan selalu mengatakan sesuatu yang menyenangkan orang lain. Entah itu benar, entah itu tidak. Yang penting orang yang mendengarkan suara dia, kata-kata dia senang. Itu aja. Ya, dia mencoba untuk menyenangkan semua orang. Itu nabi palsu. Apalagi ketika berhadapan dengan raja, berhadapan dengan penguasa, berhadapan dengan orang-orang kaya, dia akan mengatakan sesuatu yang enak di telinga mereka. Karena apa? Karena dia mau mendapatkan keuntungan dari orang-orang berpengaruh itu. Tapi kalau nabi yang sejati, nabi dari Tuhan, dia tidak takut kepada orang-orang kaya. Dia tidak takut pada para penguasa. Dia tidak takut pada orang-orang berpengaruh. Karena apa? Karena dia tahu dia sudah dikasihi oleh Tuhan dan dia hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah nabi yang sejati. Nabi ya adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan. Jadi yang paling penting bagi para nabi ini adalah menyampaikan apa yang Tuhan mau. Anak-anak. Jadi banyak kalau zaman sekarang ya kita melihat bahkan banyak pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah
sangat berani menegur orang yang kecil, ya orang miskin, orang yang tidak punya pengaruh ditegur, dia marahin. Tapi tidak banyak yang menegur orang-orang yang berpengaruh. Ya contoh seperti apa? Majelis gereja mungkin gitu ya. Atau pejabat, atau orang kaya, atau pemimpin-pemimpin wilayah. Nah ini salah, gak boleh begitu. Ya, dalam memberitakan firman Tuhan, seorang pengkhotbah mempunyai hak untuk menegur siapa saja yang salah. Sekali lagi yang salah ya, kalau nggak salah ya jangan ditegur dong ya. Nah, pengkhotbah yang sejati anak-anak mempunyai hak juga untuk menegur siapa? Orang-orang yang dianggap suci. Seperti majelis gereja, pendeta lain mungkin ya. Apalagi orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Boleh nggak mereka ditegur? Boleh dong. Ya, direktur-direktur besar, pejabat-pejabat berpengaruh. Ia punya hak untuk mengkhotbahkan teguran bahkan kepada gereja-gereja yang menyimpang. Nah itu harus tegur anak-anak. Kenapa dia berhak? Karena dia mewakili Tuhan. Mewakili Tuhan menyatakan isi hati Tuhan. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya karena takut orang-orang berkuasa ini, ya, karena dia takut misalnya, wah saya tidak mau orang berkuasa ini tersinggung sama saya nggak mau raja ini tersinggung sama saya. Ya, kalau pengkhotbahnya sampai melakukan seperti itu ya anak-anak ya, pengkhotbah tersebut lebih menghargai orang itu dibandingkan dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan punya kehendak. Masakan kita mengabaikan kehendak Tuhan demi perasaan manusia yang salah, yang berdosa lagi ya. Nah, tapi kalau dia sampaikan kebenaran, itu adalah tanda dia mengasihi Tuhan sekaligus mengasihi orang yang dia tegur. Gitu loh anak-anak ya. Jadi ketika kita anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan, ketika dia menyampaikan sesuatu yang menegur dosa, itu adalah bentuk apa? Bentuk cinta kepada Tuhan. Karena apa? Karena sekali lagi ya, apalagi kalau kita baca di Yohanes, siapa yang mengasihi Tuhan melakukan apa yang kuperintahkan. Nah, termasuk ketika kita menegur dosa, itu adalah kehendak Tuhan. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita melakukan itu, kita melakukannya karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan. Nah sekali lagi anak-anak, dan kalau kita menyampaikan teguran itu kepada orang berdosa itu mungkin bisa bertobat. Jadi kenapa kita menegur harus punya motivasi yang benar ya anak-anak ya. Sekali lagi, gak boleh kita menegur karena kita merasa jauh lebih suci. Wah saya ini orang lebih suci daripada kamu orang berdosa. Kamu harus dengarkan saya ya. Ah, nih kamu dosanya ini A, B, C, D, E gitu. Tapi hatinya bukan menegur bukan karena mengasihi orang yang dia tegur, tapi cuma karena merasa lebih baik. Nah itu gak boleh ya anak-anak ya. Kita menegur karena apa? Karena kita mengasihi orang yang kita tegur. Ya, jadi sekali lagi menegur yang baik adalah teguran karena kita mengasihi Tuhan. Yang jelas ya, ingin orang ini bertobat ya. Kita kan gini loh anak-anak, kalau ada orang berdosa itu tandanya dia sedang menyakiti hati Tuhan. Nah kita gak mau ada orang yang menyakiti hati Tuhan. Itu pertama. Terus yang kedua, kita gak mau orang itu terus menerus melakukan perbuatan dosa itu. Kita tidak mau jiwanya binasa dalam dosa. Nah makanya kita menegur orang atas dosanya ya. Jadi sekali lagi anak-anak, teguran itu harus didasari motivasi yang benar, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi orang yang kita tegur. Nah, Yohanes Pembaptis di sini ya, karena dia tahu dia adalah nabi Tuhan, dia harus menyampaikan isi hati Tuhan. Dia tidak takut ya. Dia tidak takut kepada manusia, dia cuma takut pada Tuhan. Ya. Dalam menegur Herodes, dia mungkin tahu nggak ada resiko. Iya jelas dong. Apalagi Herodes adalah orang yang sangat berkuasa. Mungkin nggak Herodes menyuruh orang untuk membunuh Yohanes Pembaptis? Mungkin. Jadi resiko yang paling besar yang diterima oleh Yohanes Pembaptis adalah kematian. Nah sekarang pertanyaannya, Yohanes Pembaptis rela nggak untuk mengalami kematian bagi kebenaran? Mau dia. Dia tahu kok. Yang dia lawan kan orang gede. Gitu ya, apalagi raja saat itu berhak untuk menghukum mati siapapun anak-anak. Kalau kita baca tadi ya, cuma gara-gara sebuah pesta, dia disenangkan oleh anaknya Herodias, dia ngomong, ayo kamu mau minta apa? Saya kasih semuanya. Nah dia bersumpah sesuatu yang tidak masuk akal. Akhirnya dia dihasut oleh Herodias, saya mau minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Wah, dan dikasih anak-anak, akhirnya dihukum matilah Yohanes Pembaptis. Mengerikan sekali ya anak-anak ya. Nah di situ kita lihat. Saat itu raja-raja sangat berkuasa. Mereka bisa membunuh siapapun yang mereka mau. Nah saat itu Yohanes Pembaptis tahu gak resikonya itu? Tahu. Tapi dia mundur gak? Enggak. Karena apa? Karena dia cuma takut kepada Tuhan. Nah bagaimana dengan kita? Nah, kita takut sama Tuhan atau takut sama manusia? Kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita melakukan dosa, misalnya anak-anak ya, lihat temanmu ada yang mencontek. Kamu mau tegur dia gak?
Ya, atau misalnya ada temanmu yang pacaran beda agama, misalnya gitu ya. Nah, kamu mau tegur nggak? Atau ada misalnya temanmu ya yang sukanya apa? Ketika khotbah malah main game. Pas khotbah malah apa? Malah internetan, WhatsAppan gitu ya. Kamu mau tegur nggak? Nah, ya. Atau misalnya orang-orang di gereja ya ada yang melakukan dosa, kamu berani tegur nggak? Harusnya berani anak-anak ya, nggak usah takut. Tapi sekali lagi menegurnya harus dengan cara yang baik ya, harus dengan kata-kata yang sopan, dengan cara yang baik. Dan itu motivasinya karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang yang kita tegur. Karena sekali lagi anak-anak, kalau kita memberitahukan apa yang benar, kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, di situ ya. Nah, tapi Pak, banyak orang yang sekarang beranggapan gini, oh kita itu ya anak-anak Tuhan harus cinta damai. Jadi nggak boleh ada ribut-ribut ya. Jadi daripada nanti ketika ditegur ada ribut-ribut, mendingan nggak usah ditegur. Nah, yang kayak gini bener nggak anak-anak? Nggak benar ya. Kalau karena dosa ya kita tidak menegur seseorang hanya karena alasan pengen damai, itu damai yang palsu anak-anak. Ya, kadang-kadang kita memang harus tanda kutip ya bikin ribut ya. Karena gini, dalam kasus-kasus tertentu, ketika ada kebenaran yang dilanggar, ketika ada dosa yang dilakukan, kita harus tegur anak-anak. Gak boleh kita diam-diam demi damai apa? Itu damai palsu anak-anak. Ya, tidak boleh kita memelihara kedamaian yang palsu. Karena sekali lagi ya, kalau kita tidak menegur seseorang atas dosanya, dia akan menuju kepada kebinasaan. Apalagi dia tidak bertobat, dia akan terus menuju kebinasaan dengan cara damai. Damai yang palsu. Ya. Damai yang sejati ya, ketika seseorang tahu dia berdosa. Oh ya jelas dong, ketika dia tahu dia berdosa, ditegur kan hatinya gak enak. Tapi dia bisa bertobat. Kalau dia bertobat, dia menerima Kristus. Dia diubahkan oleh Roh Kudus, dia akan memiliki damai sejahtera yang sejati. Ah, itu anak-anak. Harusnya kita ngincar ke situ. Bukan damai-damai palsu-palsu ya anak-anak ya. Kita harus menjadi orang Kristen yang meresikokan diri untuk disalah mengerti. Ah, kamu ini sok bener, kamu dasar pendeta. Kadang-kadang kita begitu ya, ketika kita memberikan teguran kepada orang yang berdosa, kepada orang yang salah, kepada teman-teman kita yang salah ya. Bahkan kepada orang tua kita mungkin yang melakukan dosa gitu ya. Mereka akan bilang, ah kamu jangan sok suci gitu. Emang lu udah kayak apa? Loh, kita bisa jawab, ya memang saya juga orang berdosa ya. Kalau saya ada salah, ya kasih tahu saya dong. Nah, karena kalau kamu kasih tahu saya akan kesalahan saya, itu tandanya kamu mengasihi saya. Sama seperti saya, ketika saya memberitahukan kesalahan kamu, itu karena saya mengasihi kamu. Nah, anak-anak juga bisa ngomong gitu ya. Jadi kalau ada orang bilang, emang lu udah sempurna? Enggak, kita jawabnya gitu. Saya memberitahu kamu, menegur kamu tentang dosamu karena saya mengasihi kamu. Kalau saya ada salah juga, ya kamu juga kasih tahu aja gak apa-apa. Saya akan berusaha untuk menerima dengan baik. Nah gitu anak-anak ya. Jadi kita harus mau juga ditegur ya. Tapi sekali lagi kita tidak boleh meresikokan kebenaran ya. Tidak disampaikan hanya karena apa? Karena kita pengen dianggap, oh orang ini sangat toleran ya, toleran banget. Itu toleransi palsu anak-anak. Ya, ketika seseorang mau berjalan ke jurang, ya masa sih kita ngasih taunya gini. Dia udah naik sepeda ke jurang, dia nggak tahu itu jurang. Terus kita ngomong gini, hey, hati-hati ada jurang. Halo, hati-hati ada jurang. Ya dia lompat dong. Harusnya gimana? Hey, jurang. Kita harus kasih tahu dengan jelas dong. Harus dengan tegas gitu ya anak-anak ya. Harus dengan jelas supaya dia tidak jatuh ke jurang itu sama. Ketika kita menegur seseorang karena dosanya, kita harus menegur dengan jelas. Walaupun gak harus marah-marah ya. Harus jelas. Supaya dia ngerti. Ya jangan kita, aduh takut saya nanti kalau saya kasih tahu dia tersinggung lagi. Lah, ya memang anak-anak. Kita mau memberitahukan kebenaran, selembut apapun orangnya pasti akan tersinggung kok. Tapi kita minta kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengubahkan hati dia. Supaya dia betul-betul bisa bertobat. Supaya Tuhan pakai kata-kata kita untuk menegur hatinya. Supaya dia bertobat. Nah kita harus punya hati seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kita tidak boleh mengutamakan damai palsu daripada kebenaran. Kebenaran tidak bisa diabaikan hanya karena ketidaknyamanan hati orang-orang berdosa. Tidak boleh. Ya, termasuk kita. Kalau kita nggak menyatakan kebenaran karena kita takut nggak enak hati gitu ya.
ya itu tandanya kita yang salah, kita yang berdosa. Ya, Yakobus mengatakan kalau kita tahu sesuatu benar tapi kita tidak lakukan, ya kita berdosa gitu anak-anak ya. Jadi sekali lagi kita harus berani ya. Tapi Pak, sebenarnya tindakan Yohanes Pembaptis ini benar enggak ya? Terus apa keuntungannya bagi Yohanes Pembaptis? Ya karena kalau kita lihat nih ya, Herodes dan Herodias tuh nggak bertobat. Ya bahkan gara-gara Herodias menghasut anaknya, Yohanes Pembaptis sampai harus mati. Jadi bagaimana? Ada gunanya nggak sih apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis itu? Kalau nggak ada gunanya kenapa harus dilakukan? Nah anak-anak, ya sekali lagi nih satu prinsip yang anak-anak harus ingat. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu karena itu benar. Ya, bukan karena itu menguntungkan. Sekali lagi anak-anak ya. Kita diajar oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu karena itu benar. Bukan karena itu menguntungkan. Sekali lagi anak-anak. Ya, kita melakukan sesuatu karena yang kita lakukan itu benar. Bukan karena itu menguntungkan bagi diri kita. Ya, jadi walaupun mungkin itu akan merugikan diri kita, kita harus lakukan. Karena apa? Karena itu adalah kebenaran. Dan Tuhan suka ketika kita melakukan kebenaran. Nah itu anak-anak ya. Jadi teguran Yohanes Pembaptis walaupun kelihatannya tidak membuahkan pertobatan Herodes dan Herodias, tetapi jelas berbuah misalnya ya dalam diri orang lain. Contohnya kayak di mana? Ya Yohanes Pembaptis sendiri. Karena apa? Saat itu ketika dia mengatakan kebenaran dengan begitu berani, dia menjadi orang yang betul-betul dipakai Tuhan untuk menyatakan contoh teladan orang yang berani. Ya kan? Makanya kisah ini pun bisa kita pelajari sekarang. Kita bisa mencontoh dia. Kita bisa meneladani Yohanes Pembaptis yang begitu berani. Jadi ada gunanya teman-teman. Ya, mungkin saat itu tidak kelihatan ada hebat-hebatnya banget gitu ya karena ujung-ujungnya Yohanes Pembaptis mati. Tapi Yohanes Pembaptis sendiri ya karakternya, hatinya diubahkan. Dia semakin menjadi orang yang berani di hadapan Tuhan menghadapi kematian karena menyatakan kebenaran. Dan kita pun bisa belajar dari situ sekarang. Ya, bayangkan efek dari ketaatan Yohanes Pembaptis itu menjadi berkat bagi kita sampai detik ini. Ya Nana ya. Nah jadi kisah ini jelas mengajar kita untuk tidak jadi pengecut. Untuk menjadi pemberani karena apa? Karena kita melakukan yang baik, yang benar. Ya, bukan apa yang menguntungkan. Akibat dari teguran Yohanes Pembaptis jelas ya. Di bagian ini kita melihat Herodes dan Herodias tidak bertobat. Bahkan anak-anak ya. Herodes dan Herodias menjadi marah. Sehingga Yohanes Pembaptis dipenjarakan. Kalau kita baca di bagian lain ya, misal di Markus gitu ya, kita lihat di situ ada momen-momen di mana Herodes itu tidak lagi membenci Yohanes Pembaptis, ya, tapi apakah bertentangan dengan bagian ini? Tentu tidak, anak-anak ya. Kita lihat di sini. Jadi Herodes dan Herodias memang awalnya ketika mendengar teguran itu dia pengen bunuh Yohanes Pembaptis, ya. Tapi karena Herodes takut pada orang banyak, ya menganggap Yohanes Pembaptis nabi, dia nggak membunuh Yohanes Pembaptis. Nah mungkin setelah beberapa waktu kemarahan Herodes sudah mulai surut anak-anak. Sehingga ia tidak lagi ingin membunuh si Yohanes Pembaptis ini. Nah, tapi Herodias ya kayaknya sih tetap mendendam ya dan ingin membunuh terus. Nah, lalu mengapa ia tetap memenjarakan Yohanes Pembaptis? Ya mungkin untuk ini ya, untuk membungkam Yohanes Pembaptis. Kita melihat banyak sekali anak-anak orang-orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, apalagi orang-orang yang menjadi penguasa, mereka biasanya suka membungkam mulut hamba-hamba Tuhan yang menegur dia. Ya, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, seperti misalnya Saul ditegur malah marah, ya anak-anak ya. Jadi itu tanda-tanda orang yang tidak bertobat biasanya, yang hatinya sudah menjauh dari Tuhan, dia tidak akan suka ditegur. Apalagi para penguasa ini dia akan coba membungkam orang-orang yang menegur dia. Nah, jadi bagaimana kehidupan Yohanes Pembaptis dalam penjara? Ya jelas dia menderita dong. Dia mengalami hal-hal yang sangat berat. Bahkan sampai kalau teman-teman baca di Matius yang sebelumnya ya, di kisah-kisah sebelumnya dia sampai mengutus murid-muridnya untuk datang ke Tuhan Yesus untuk menanyakan, jadi engkaulah
Engkaukah orang itu atau kami harus menunggu yang lain? Ya, karena kelihatan loh ini saya di penjara ini bagaimana? Menderita dia anak-anak. Tapi ya kalau kita baca di Markus 6 ayat 20 anak-anak, Herodes itu ternyata di penjara dia senang mendengar kata-kata si Yohanes Pembaptis. Ya, senang mendengar pengajaran si Yohanes Pembaptis. Tapi apakah Herodes bertobat? Tidak. Nah, banyak orang Kristen seperti ini ya, senang dengar firman Tuhan. Mungkin ada dari anak-anak juga yang suka ikut PA anak. Tapi betul-betul enggak firman yang disampaikan itu menolong kita bertobat ya. Bertobat dari dosa-dosa yang tadinya saya misalnya hari ini mengajarkan tentang kita harus berani menyatakan kebenaran. Nah, kita jadi berani enggak atau tetap jadi pengecut? Atau cuma suka aja dengar firman Tuhan. Oh ya saya suka dengar firman Tuhan tapi tidak mengubahkan hati. Nah ini hati-hati anak-anak ya. Enggak boleh seperti itu. Ya, kita harus jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jangan seperti Herodes. Ya, mendengarkan firman Tuhan cuma untuk memuaskan otak kita aja. Kita harus jadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan untuk diubahkan terus menerus. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan kita lihat di sini ya anak-anak. Di ayat-ayat yang selanjutnya. Yohanes Pembaptis dipenggal. Ya. Jadi di hari besar saat itu Salome ya anak Herodias ini menari. Ya menari dengan begitu indah mungkin sampai Herodes begitu senang. Dan dia bersumpah sembarangan ya anak-anak ya. Aduh, dia ngomong kamu mau minta apa saya akan berikan. Ini jelas sumpah yang tidak penting ya anak-anak ya. Nggak boleh. Kita sebagai orang Kristen juga harus belajar dari bagian ini. Mulut kita itu ya seluruh kehidupan kita anak-anak harusnya menyatakan kemuliaan Allah. Jadi nggak boleh kita bicara sembarangan. Apalagi kita bersumpah yang aneh-aneh. Ya nggak bisa. Nah, mulut harus dijaga. Jangan dari mulut kita keluar sumpah serapah. Apalagi sumpah-sumpah yang aneh juga nggak bisa ya. Oh saya bersumpah akan ini. Sumpah mati. Nah itu nggak boleh. Ya anak-anak yang nggak benar begitu ya. Nggak baik. Ya. Ia menjanjikan sesuatu tanpa dipikir apapun. Itu kan aneh sekali ya. Akhirnya kalau kita baca di ayat 8. Atas Sultan Herodias. Salome ini meminta kepala Yohanes Pembaptis. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Dia terpaksa mengabulkan permintaan Salome. Ya. Karena apa? Karena tamu-tamunya di sini. Dia malu nih ada orang banyak gitu ya. Wah saya udah berjanji, tapi kalau saya tidak melakukan janji saya gimana? Saya dianggap raja yang tidak becus. Anak-anak, dia sebagai raja harusnya dia punya hak untuk menolak. Karena dia yang menjanjikan pemberian. Ya. Dia tidak pernah menjanjikan kematian ya anak-anak. Dia harusnya bisa menolak. Atau membujuk Salome untuk meminta yang lain, yang jauh lebih berharga mungkin. Tapi dia tidak mau. Ya, mungkin dia malu kepada tamu-tamunya. Dia mau kelihatan lebih hebat gitu ya. Dia takut harga dirinya hancur sebagai seorang raja ketika dia tidak bisa menjalankan perintahnya. Akhirnya demi kepentingan dirinya itu ya anak-anak ya. Dia rela membunuh orang lain. Ini nyawa loh. Ya, demi harga dirinya dia membunuh orang lain. Herodes lebih suka mengikut apa kata orang. Lebih memikirkan apa pendapat orang tentang dirinya. Ya. Nah inilah ciri orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan lebih cinta dirinya sendiri. Bahkan rela mengorbankan orang lain demi dirinya sendiri. Sama ya anak-anak ketika Adam ditanya sama Tuhan. Apakah kamu memakan buah yang kularang untuk dimakan? Apa jawaban Adam? Wanita yang kau tempatkan di sisiku. Adam menyalahkan Hawa dan Tuhan sekaligus. Aduh bagaimana itu ya. Dia tidak melihat dirinya sebagai pihak yang salah, dia menyalahkan orang lain. Nah itu anak-anak. Orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang berdosa, mereka akan selalu berpusat pada diri. Menganggap diri yang paling penting. Yang lain yang salah. Ya, apalagi kalau yang kayak gini nih kasus di sini. Dia gak mau harga dirinya tercoreng. Ya udahlah demi harga diri saya bunuh orang lain. Itu mengerikan sekali. Nah berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis demi kebenaran Tuhan dia rela mengabarkan kebenaran sampai mati. Nah ini adalah teladan yang indah anak-anak. Dan kita melihat teladan indah ini ya juga bisa kita pelajari dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya mati di atas salib karena banyak orang benci sama Tuhan Yesus. Tapi gini pertanyaannya,
Orang-orang itu benci sama Tuhan Yesus karena apa? Karena Tuhan Yesus jahat? Enggak, anak-anak. Mereka membenci Tuhan Yesus justru karena Tuhan Yesus menyatakan kebenaran. Ya, Tuhan Yesus saat itu menegur ahli-ahli Taurat yang mengatakan banyak hal-hal yang baik tapi hidupnya begitu munafik. Ya, sebagian bahkan mengajarkan yang salah juga. Jadi Tuhan Yesus dengan begitu berani menegur mereka. Demi kebenaran sekali lagi anak-anak. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus difitnah dan dia disalib. Tapi apakah Tuhan Yesus menyesal? Enggak. Tuhan Yesus melakukan itu karena apa anak-anak? Karena dia mengasihi Allah Bapa. Ya, dan juga mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak pernah menyesal. Dia melakukan itu karena cinta. Nah, jadi bagaimana dengan kita anak-anak? Kalau kita memang anak-anak Tuhan yang sudah dicintai begitu rupa oleh Tuhan Yesus. Bahkan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, kita harusnya juga menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Walaupun resikonya banyak. Tapi sekali lagi anak-anak, sebelum kita menegur orang lain, kita berdoa dulu. Ya, minta Tuhan murnikan hati kita dan betul-betul menolong kita menggunakan kata-kata yang baik dalam menegur yang lain. Ya, menggunakan kata-kata yang sopan, ya, menggunakan kata-kata yang seperlunya. Kalau memang harus marah, biarlah marah. Tapi marah yang terkendali, ya, bukan marah yang sembarangan. Gitu anak-anak ya. Jadi sekali lagi, kita harus melihat teladan Yohanes Pembaptis dan terutama Yesus. Tuhan Yesus yang dengan begitu berani terus menyatakan kebenaran. Sampai harus mati di atas kayu salib. Karena apa? Bukan karena benci, bukan karena apa-apa anak-anak. Tapi karena cinta. Ya, kita juga begitu. Bapak berharap kita semua sebagai anak-anak Tuhan terus dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran di atas muka bumi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah menyatakan kebenaran di atas muka bumi ini. Bahkan oleh karena keberanian Tuhan Yesus, banyak orang-orang jahat yang membenci dia dan menyalibkan dia. Tolong kami Tuhan, agar kami juga mengikuti teladan Tuhan Yesus. Betul-betul mau menyatakan kebenaran. Bahkan ketika banyak resiko menghadang kami, kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, keberanian untuk menyatakan yang baik, yang benar menurut Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami. Dan berilah kami kesempatan untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Agar kami bisa menegur dengan baik. Agar kami bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Sehingga kami sungguh-sungguh bisa menegur dengan tepat. Dengan penilaian yang baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Sekian PA anak kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.